Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang radiasi benda hitam. Jadi ini adalah materi dasar untuk memahami peristiwa-peristiwa kuantum. Setelah kita belajar tentang bahwa partikel bersifat seperti gelombang, kemudian memiliki sifat akhirnya memiliki sifat dualisme gelombang, dan kita bisa menurunkan persamaan gelombang partikel pada daerah potensial medan potensial gitu ya, seperti yang diturunkan dalam persamaan Schrödinger ya. Sekarang kita akan belajar tentang radiasi benda hitam. Dasar dari pemahaman tentang radiasi benda hitam adalah bahwa setiap benda yang memiliki temperatur, dia akan mengemisikan atau mengabsorb radiasi elektromagnetik yang berasal dari thermal, gitu, yang kita sebut sebagai radiasi benda hitam. Ya, bagaimana prinsipnya? Ya, secara prinsipnya adalah ketika si atom-atom itu bergerak, gitu ya, bergerak, itu atom-atom bergerak karena temperaturnya. Jadi semakin tinggi temperaturnya, makin cepat geraknya. Semakin rendah suhunya, maka si atom itu akan bergerak pelan. Bahkan pada temperatur 0 Kelvin itu si atom akan diam, gitu ya. Walaupun sebenarnya sifatnya sangat dipengaruhi oleh elektron-elektron pada atom ya. Tapi secara prinsip dasarnya itu bahwa atom ketika diberi kalor sehingga memiliki suhu T tertentu, dia akan bergetar menghasilkan radiasi. Nah, radiasinya kita sebut sebagai radiasi thermal. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana radiasi benda hitam dapat diserap atau diemisikan ya. Nah, itu pertanyaan sederhananya ya. Nah, jadi kita lihat misalnya seperti ini. Ini adalah lampu Bolham. Lampu Bolham ini dia dialiri filamen, ada sebuah filamen di dalam ruang vakum. Dan filamen tersebut dialiri aliran listrik. Aliran listrik. Nah, secara harfiah aliran listrik tersebut memanaskan filamen tersebut. Nah, karena dia memiliki panas tertentu ya. Nah, tetapi kan dia dibatasi oleh ruang vakum ya. Jadi si filamen panas ini dibatasi oleh ruang vakum di dalam gelas ini. Harusnya karena dia ruang vakum, si panas atau cahaya yang keluar dari filamen ini tidak bisa pindah ke misalnya keluar gitu ya. Nah, bagaimana cara paham? Ternyata cara kita memahami karena dia panas, maka bukan konveksi tetapi dia adalah radiasi ya. Ini bukan konveksi panas ya, karena misalnya si panas melewati udara, kemudian lewat ke kaca, kemudian ke udara sekitar misalnya. Tetapi dia adalah radiasi dari cahaya, radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh panas, temperatur tinggi. Jadi temperatur tinggi dia menghasilkan radiasi, kemudian radiasinya bentuknya elektromagnetik sehingga dia bisa melewati ruang vakum dan kemudian kita rasakan sebagai cahaya Bolham. Atau misalnya kita misalnya dalam pengamatan misalnya di gunung gitu ya, ada lava yang keluar dan ternyata lavanya berwarna merah misalnya gitu. Pertanyaannya, kenapa batuan di sekitarnya berwarna hitam tapi lavanya sendiri dia berwarna merah, kemerahan gitu ya, atau jingga kemerahan. Salah satu sebabnya adalah karena si lava yang berwarna merah atau jingga ini dia memiliki suhu yang cukup tinggi ya.
sehingga melelehkan si lava dan juga memancarkan radiasi termal ya. Nah, secara umum pemahaman tentang radiasi, bagaimana radiasi benda hitam ini diserap kemudian dipantulkan lagi atau diemisikan lagi gitu ya. Jadi anggaplah ada sebuah ruang tertutup, hanya ada satu lubang di mana satu foton bisa masuk ke dalam ruang tersebut ya. Nah, foton tersebut masuk kemudian dia memantul di dalam ruang, tetapi si foton tersebut tidak bisa keluar, yang pada akhirnya foton tersebut sedikit demi sedikit diserap di dalam ruang tersebut gitu ya. Nah, sehingga kita anggap black body ini adalah benda hitam ini, dia secara prinsip dia menyerap fotonnya gitu. Yang kita sebut ya sebagai black body. Jadi kita menganggap dari orang luar itu melihat, oh ini hitam. Kenapa? Karena cahaya yang kena tersebut tidak diemisikan lagi ke mata kita, sehingga dia gelap. Padahal ada mekanisme fisis ya, bahwa cahaya yang datang ke benda tersebut dia diserap secara keseluruhannya oleh benda hitam tersebut gitu. Ya. Nah, oke. Jadi berdasarkan eksperimen gitu ya. Jadi diukur bahwa hasil eksperimen diukur panjang gelombang gitu ya, panjang gelombang dari benda hitam, kemudian energi atau intensitas gitu ya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah panjang gelombang, diukur ternyata bentuknya seperti ini, di mana pada panjang gelombang rendah intensitasnya rendah, kemudian naik gitu ya, naik ke puncak maksimum, maksudnya adalah panjang gelombang ketika energinya maksimum, kemudian turun kembali ya gitu ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhunya, panjang gelombangnya makin memendek, atau semakin rendah panjang suhunya, panjang gelombangnya makin memanjang. Artinya gini ya, kalau kita melihat sebuah benda panas meradiasikan tertentu, itu sangat bisa dilihat berdasarkan warnanya. Kok bisa misalnya gitu? Jadi kalau misalnya dia gelap, kemerah-merahan sedikit, berarti suhunya masih rendah. Tetapi makin dipanaskan, dia akan makin cerah. Ya, makin cerah, panjang gelombangnya bergeser. Misalnya yang tadinya hitam kemerah-merahan, makin merah. Kemudian setelah merah, kemudian jingga misalnya gitu ya. Setelah jingga dia mulai berwarna kuning misalnya gitu ya. Nah, artinya terjadi perubahan panas ya, perubahan temperatur yang tadinya temperatur rendah menjadi temperatur tinggi gitu, dan disebabkan ini menyebabkan panjang gelombang yang dihasilkan dari radiasi benda hitam tersebut ini bergeser gitu. Nah, yang kita sebut sebagai pergeseran biru. Jadi dari merah ke jingga ke kuning misalnya, jadi itu kan arahnya ke arah warna biru gitu. Atau kalau suhunya makin rendah, itu terjadi pergeseran warna merah. Dan itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Dan berdasarkan eksperimen berbanding T⁴ gitu. Ya. Tetapi ya ada beberapa model untuk menggambarkan ini. Ada model Rayleigh, ada model Max Planck gitu ya, dan yang paling tepat nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini hasil eksperimen. Nah, jadi berdasarkan eksperimen, kemudian juga hasil model fisis, ada terjadi pergeseran Wien, yaitu
panjang gelombang maksimum ya, itu berkaitan berbanding terbalik dengan temperatur. Ya, jadi atau kita sebut juga panjang gelombang maksimum dikali temperatur itu nilainya konstan. Ya, konstantanya adalah 2,898 kali 10⁻³ MK ya. M-nya meter, K-nya adalah Kelvin ya. Dan kita sebut dia adalah pergeseran wind. Nah, selain itu bahwa probabilitas atau dalam tanda kutip intensitas ya, bisa dikaitkan dengan intensitasnya itu menurut Stephen Boltzmann ya, hukum Stephen Boltzmann, penurunan Stephen Boltzmann itu bahwa intensitasnya itu sebanding dengan T pangkat 4 ya, T pangkat 4. Ini yang namanya adalah hukum Stephen Boltzmann ya, di mana konstanta epsilon kali epsilonnya ini adalah permitivitas ya, kalau nggak salah sigmanya ini adalah konstanta Stephen Boltzmann sebesar 5,6705 kali 10⁻⁸ watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 ya. Jadi total power atau daya per luas area itu meningkat seiring dengan peningkatan temperatur pangkat 4. Namun eksperimen ini masih istilahnya masih bukan diragukan ya. Ada satu kondisi yang hasil eksperimen itu tidak sesuai dengan hukum Stephen Boltzmann ini. Ya. Tahunya dari mana? Ya, misalnya ini powernya pada frekuensi rendah atau panjang gelombang rendah, pada panjang gelombang rendah powernya rendah ya. Dan ternyata ya, jadi dengan menggunakan model Rayleigh itu didapatkan bahwa intensitas itu sama dengan atau sebanding dengan temperatur dibagi panjang gelombang pangkat 4. Nah, masalahnya adalah dia cocok ketika panjang gelombangnya tinggi, tetapi ketika panjang gelombangnya rendah itu ada istilah ya, atau panjang intensitasnya makin tinggi. Kan misalnya secara matematik kan, kalau misalnya panjang gelombangnya tinggi itu kan hasil intensitasnya jadi 0, tetapi pada panjang gelombang rendah intensitasnya menjadi makin besar. Jadi kalau makin kecil panjang gelombangnya intensitas makin besar bahkan tak berhingga. Tidak sesuai dengan hasil eksperimen ya. Ya, jadi pada panjang gelombang menuju 0 itu ada namanya ultraviolet catastrophe ya, atau bencana ultraviolet ya, yang ternyata hasil eksperimen tidak menunjukkan terjadinya itu ya. Nah, jadi kalau ini adalah hasil eksperimen bentuknya seperti ini adalah model Rayleigh, yang ternyata model Rayleigh ini menggambarkan terjadinya bencana ultraviolet yang ternyata tidak terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan data eksperimen nilainya seperti ini. Pada panjang gelombang tinggi ya, ini sesuai, tetapi pada panjang gelombang rendah ini tidak terjadi kesesuaian. Nah, bagaimana cara untuk memahami hasil eksperimen yang ternyata tidak sesuai dengan hasil model fisis? Nah, orang mulai mengajukan hipotesis baru. Ada namanya Max Planck, misalnya dia membuat hipotesis baru bahwa tingkatan atau energi dari osilator dari benda hitam tersebut itu diskrit, di mana energinya itu sebanding dengan perkalian N diskrit kali H kalikan dengan frekuensi. Dengan H-nya ini adalah konstanta Planck, atau
Jadi dari satu keadaan ke keadaan lain, deltanya itu adalah HF. Jadi naik tingkatan energinya cuma HF gitu. Tapi perkalian antara N dengan N-nya adalah diskrit. Nah, hasilnya adalah dapat dimodelkan bahwa intensitas itu sebanding dengan konstanta 2V C kuadrat H, itu kan semuanya konstanta. Ya, dibagi lambda pangkat 5 dikalikan probabilitas. Ini probabilitas apa? Nah, ini probabilitas Maxwell-Boltzmann. Ya, 1 per HC per lambda KT minus 1. Ya. Nah, ternyata ini mengarahkan pada bahwa hasil ini sesuai dengan pergeseran Wien dan hukum Stefan-Boltzmann. Ya, di mana hasil hukum ini sama dengan hasil eksperimen. Tapi juga ini yang menarik bahwa pendekatan Max Planck ini sama dengan formula dari Rayleigh-Jeans ini pada panjang gelombang yang besar. Gitu. Ini ya. Ini nanti pada akhirnya gitu ya. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya energi elektromagnetik di dalam selah metalik ini akan menghasilkan gelombang berdiri pada permukaan ya. Kemudian juga energi dari gelombang tersebut sebanding dengan K kali T ya. Itu ya, ini hasil konsekuensi dari turunan Maxwell-Boltzmann, kemudian juga pergeseran Wien, kemudian juga hukum Stefan-Boltzmann gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini hasil perhitungannya. Ya, nanti ini dibahas sebenarnya di fisika thermal ya, berkaitan dengan radiasi benda hitam ini. Gitu ya. Kemudian juga ketika kita belajar bagaimana perilaku dari si gas, si partikel atau si gas itu di dalam ruang gitu ya. Ya, ini sebenarnya nggak masuk ke dalam pemahaman radiasi benda hitam, tapi ini bisa juga masuk ketika kita membahas tentang perilaku gas. Ya. Oke, kita lewat. Nah, ini penurunan rumusnya gitu ya. Dapatkan seperti ini. Nah, jadi pada akhirnya pendekatan Planck ini bisa menjelaskan hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa tidak terjadinya bencana ultraviolet. Kenapa? Karena dasarnya adalah bahwa energi itu proporsional dengan frekuensi. Ya. Jadi energi rendah frekuensinya rendah, atau frekuensi rendah energinya rendah. Frekuensi tinggi energinya tinggi, gitu ya. Nah, itulah kenapa radio dalam tanda kutip itu frekuensinya rendah, energinya juga rendah, gitu ya. Tapi kalau misalnya makin tinggi frekuensinya, misalnya adalah cahaya tambak, energinya bisa terasakan. Misalnya kita berjemur di bawah sinar matahari, terasakan. Bahkan misalnya setelah cahaya tambak, panjang gelombangnya, frekuensinya makin tinggi, misalnya yang milik ultraviolet, itu bahkan bisa membuat terjadinya penggosongan kulit, bahkan terbentuknya kanker gitu pada misalnya kulit atau yang lainnya. Itu berkaitan dengan frekuensi gitu. Bahkan sinar gamma gitu ya, frekuensinya tinggi gitu walaupun panjang gelombangnya kecil gitu, sehingga dia berinterferensi, misalnya sinar X misalnya itu berinterferensi dengan atom-atom gitu ya, sehingga kita bisa melihat pola terjadinya difraksi atom gitu.
dan itu berkaitan dengan frekuensi. Jadi sebenarnya ya hasilnya adalah Planck ini memberikan sebuah merevisi fisis gitu, sifat fisis dari atomik, kemudian menghasilkan sebuah revolusi baru berkaitan dengan kuantum. Contohnya adalah, jadi karena energi itu dari cahaya itu bergantung pada frekuensi, orang melakukan eksperimen untuk mengujinya. Ya, eksperimennya disebut adalah eksperimen fotoelektrik. Jadi ada sebuah ruang, ada anoda dan katoda, emitter dan kolektor. Di mana si emitter ini di dalam ruang vakum, kemudian tabung vakum ini diberi tegangan sebesar V, kemudian diukur arusnya. Ya. Nah, ketika diberi tegangan dan diukur arusnya, ketika ada sinar cahaya kena ke emitter, maka energi cahaya tersebut mampu melepaskan elektron dari permukaan emitter pindah ke kolektor. Ketika elektron berpindah dari emitter ke kolektor, maka pengukur arus akan merasakan adanya arus yang mengalir, sehingga nanti terukur besaran arusnya. Makin tinggi intensitasnya, makin besar arusnya. Ya. Kemudian tegangan itu di-push balik. Nah, tegangan di-push balik dalam artian untuk kita ukur berapa energi yang dibutuhkan agar si elektron bisa berpindah dari emitter ke kolektor. Jadi kita balikan tegangannya sehingga si elektron tidak bisa melintasi dari emitter ke kolektor. Artinya itu adalah energi yang diperlukan oleh elektron untuk berpindah dari emitter ke kolektor. Jadi ketika diberi cahaya, si elektron pindah ke kolektor. Kita push balik energi balikan supaya si elektron tidak berpindah. Gitu ya. Nah, setelah kita push, kita ukur, dan ternyata potensial untuk membalikan si elektron itu bergantung pada frekuensi dari cahayanya. Jadi frekuensinya rendah, energinya rendah. Voltage-nya juga untuk mempush balik itu rendah. Makin tinggi frekuensi dari cahaya yang datang, maka makin tinggi juga voltage yang diperlukan untuk mempush balik. Gitu. Ya. Jadi hasilnya adalah ternyata intensitas itu independen terhadap energi. Jadi volt itu tidak dipengaruhi oleh intensitas, tetapi dipengaruhi